Bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa dimanapun kalian berada. Bersama saya, host paling tampan, Iya. Brandon Anto yang suka kepoin orang. Mungkin kalian para pemirsa bertanya-tanya, apa sih yang ada di depan saya ini? Dan abang-abang ganteng ini dari mana aja? Dari mana sih asalnya? Mereka ini adalah komunitas Airsoft Gun Sangatta. Yeay. Ganteng gak nih abang-abang ini? Biasa-biasa. Mereka sudah punya istri kan? Satu belum nih, satu belum. Oh, gitu. Oke pemirsa, mungkin tidak usah terlalu banyak lebar bertanya. Kita ini perkenalan dulu nih sama abang-abang ganteng gitu nih. Siapa sih dari komunitas mana aja mereka ini? Oke. Siap. Mungkin kita perkenalkan dulu dari abang yang sebelah depan saya ini siapa? Saya Infanteri ya, dari klub Airsoft Sangatta 549. Oh 549. Oke. Yang abang sebelahnya nih? Ya, perkenalkan nama saya Faizal dari komunitas Red Zone Sangatta. Oke, dan abang di depan saya lagi ini siapa nih? Oke, nama saya Denny, real name-nya, tapi nama feel kita sering dipanggil Denda. Ini dari SAS, Sangatta Airsoft Sedo. Oh gitu. Hmm. Oke bang, ini komunitas Airsoft Gun Sangatta ini cuma ada 3 atau lebih dari 3 nih komunitasnya nih? Saya jawab ya. Silakan, Faisal. Ya. Senior. Oke. Ya. Oh senior ya? Senior saya. Silakan. Jadi kalau mau dibilang kita ngomongin sejarah berarti ya, ngomongin sejarah dulu karena kita harus ingat sama sejarahnya dulu. Jadi dulu komunitas Airsoft di Sangatta itu muncul di tahun 2010 komunitas ya. Kita punya hobi untuk perang-perangan di kebun orang dan segala macam itu di 2010. Terus kemudian kita membentuk sebuah komunitas serius, cari logo, cari nama itu tanggal 28 Oktober. Jadi itu terbentuklah komunitas saya duluan sebelum teman-teman, namanya Red Zone Airsoft Sangatta pada saat itu. Dan sekitar tahun 2014 teman-teman senior yang di Red Zone itu ada yang memutuskan untuk bersolo karir. Jadi pecah nih gitu ya? Sebenarnya sih kita nggak bisa dibilang pecah ya, karena mau dia mau main dimanapun sih bisa aja. Cuma karena memang ada kenal sama teman, terus kemudian punya kesamaan visi dan semangat tertentu, punya tujuan yang sama, akhirnya mereka memutuskan untuk berkomunitas. Jadi pada saat itu beberapa senior itu memutuskan untuk membuat komunitasnya sendiri-sendiri. Nah, mungkin lahirlah teman-teman 549. Terus kemudian setelah berjalannya waktu, komunitas yang tadi selain 3 klub di sini sebenarnya saya mau konfirmasi juga nih di sini. Jadi di Sangatta sebenarnya ada 4. Ada 4, 3 yang berkomunitas di Sangatta. Cuma ada 1 senior kami juga, Mas Ferli itu dia bisa dikatakan pendiri juga sih di Red Zone waktu itu dan memutuskan untuk punya komunitas sendiri namanya Lone Survivor. Lone Survivor ya.
Itu di Sangatta. Orangnya di Sangatta, pendirinya di Sangatta, tapi dia lebih banyak konsentrasi member atau timnya itu lebih banyak di Samarinda. Gitu, karena beliau juga lahir di Samarinda, jadi dan banyak komunitas sejenis yang ada di Samarinda sehingga beliau lebih nyaman untuk bisa membuat klub dengan teman-teman di Samarinda gitu. Oke bang, ini komunitas airsoft gun. Ini kan awam nih bagi saya sendiri nih. Melihat ini, abang-abang ini kalau sudah stylenya keren-keren ini dari pakaian ini kan kayak gagah ini kayak style ini. Nah, untuk stylenya ini saya lihat kan keren-keren nih. Kegunaannya ini yang ini nih seperti ini nih. Kan rompi kan stylenya, untuk kegunaannya apa sih kegunaannya dari rompi terus ini apa namanya? Helmnya itu kegunaannya gimana tuh? Kan kayaknya ini berat ini bang ya. Oh ya. Iya. Untuk kegunaannya nih gimana? Silakan. Mungkin Ya, dari mana dia? 549. Dari saya. Dari ketua 549 Oh, boleh. siap. Kalau vest ini cuma untuk pelindung aja. Pelindung aja. Pelindung. Jadi Sebutannya ngurangin- vest. Ya, sebenarnya sih lumayan kalau kena tembak. Ya, jadi ini ngurangin lah sakit di sini. Sakit di dada. Kalau untuk helm, ya apa ya? Gimana bang pasnya untuk helmnya? Untuk GGN atau untuk apa? Karena ini kan kalau kita lihat ini kan banyak bukan termasuk komunitas nih. Iya. Yang style cuma untuk foto. Iya. Ini kan ini keren nih. Jadi saya pengen juga nih untuk Iya. foto aja. Ada tuh gaya-gayaan. Jadi sebenarnya kalau di airsoft itu ada ketentuan impresi yang ditetapkan oleh masing-masing klub. Jadi 549 punya impresi militernya sendiri. Teman-teman dari SAS juga punya impresi militernya sendiri. Kalau dari Red Zone juga punya impresi militernya sendiri. Contoh dari Red Zone nih, impresi militernya itu multicam namanya. Kalau dari Kalau 549 Marpat. motifnya, motifnya. Kalau dari Ya, SAS, kalau kami arahnya ke Spetsnaz atau tim elitnya Rusia, tapi sebutannya BDU. Jadi itu kayak sejenis tema gitu ya dalam setiap ya. komunitas. Jadi ada Kostum. motif militer dari kesatuan dari Dari luar kesatuan dari dari luar luar. Indonesia. Luar Indonesia. Karena aturan di Indonesia kita tidak boleh menyerupai motif militer kesatuan yang ada di Tentara Dalam Nasional negeri. Indonesia atau kepolisian. Jadi kita merujuknya ke barat, Ke luar negeri. ke luar negeri. Luar, ya. luar Indonesia lah. Nah, ngomong-ngomong tentara nih, kepolisian Indonesia, untuk anggota kepolisian atau anggota TNI pernah ada nggak bergabung di komunitas airsoft gun Sangatta ini, khususnya untuk anggota TNI dan polisi di Sangatta? Silakan Bang. Mungkin Bang, Bang, saya- karena ada salah satu anggotanya nih, personilnya nih. Ada personil. Silakan. Ya kami Red Zone itu dari awal berdiri juga teman-teman kepolisian dan angkatan laut ikut bergabung. Jadi memang beberapa klub yang ada tidak hanya di Sangatta, di luar Sangatta juga di Kalimantan Timur, di Jawa, teman-teman yang dari angkatan darat, angkatan laut atau angkatan udara dan bahkan kepolisian itu juga ikut bergabung dalam permainan ini. Cuma memang jumlahnya tidak banyak, tapi ada beberapa unsur dari mereka ada nyantol di beberapa klub gitu loh. Nah, seperti itu. Ikut main lah gitu. Ikut main gitu. Dan kembali ke masalah impresi tadi, itu makanya ada vest seperti ini karena vest ini sebagai penunjang impresi itu. Jadi kalau masing-masing impresi kan ada motif militernya. Jadi itu kita akan menyesuaikan dengan kelengkapan yang dimiliki oleh tentara tersebut. Misalnya kesatuan itu, misalnya dia memiliki vest warna multicam misalnya. Jadi semuanya multicam. Dari motif combat shirt-nya dan BDU-nya itu menggunakan motif multicam. Jadi kelengkapan seperti helm. Ini motif multicam seperti ini. Ini Ini motif multicam. Nah, ini multicam. Dari model helm, terus kemudian vest, glove-nya, terus kemudian ya kacamatanya juga, Di terus Google nih, di glove, Ah, di glove. tangan lah. Ya sahnya itu sarung tangan. semuanya bermotif itu. Jadi kita semirip mungkin dengan salah satu kesatuan yang kita pilih motifnya. Jadi seperti kayak terlihat tentara. Tentaraan ya. Betul, walaupun di airsoft itu ada juga yang PMC modelnya. Motif dia memilih bukan motif ke kesatuan militer tertentu, tapi ke private military contractors. Jadi PMC itu kalau di
di sejarahnya dia itu adalah kesatuan yang bukan kesatuan militer resmi yang disewa betul. oleh sebuah negara untuk turun ke aksi militer tertentu, biasanya untuk escort barang-barang pangan atau ada beberapa hal misi-misi tertentu. Jadi daripada menggunakan serdadu sendiri dia menggunakan kontraktor-kontraktor ini, perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa keamanan. Jadi kayak tim perdamaian lah gitu ya. Enggak juga sih, mereka dibayar. Oh, dibayar. Makanya kontraktor kan. Jadi private military contractor ini kayak macam pengawalan VIP untuk beberapa aset-aset aset-aset yang cukup ini ya sensitif yang vital, aset-aset vital untuk dijaga atau dikawal seperti itu, dan mereka dibayar untuk itu. Dan karena mereka bukan dari kesatuan manapun, dia menggunakan aksesoris pada umumnya pakaian sipil seperti celana jeans, kemeja, topi doang. Jadi dia main pakai vest, pakai boot juga, pakai glove juga, pakai unit yang sama, tapi dia lebih ke premannya. Intel kalau Teman-teman SAS banyak tuh menggunakan inspirasi itu. Rata bayaran lah, mirip-miripnya Ini gitu. Bang, Iya. kepo banget nih aku sama harganya nih, harga-harganya nih. Kayaknya ini mahal-mahal nih. Berapa sih harganya untuk satu buah rompi, helm seperti ini? Kita selepas dari senjata. Iya. Apa sih namanya? Unitnya. Nah, untuk harganya ini berapa sih untuk satu rompi seperti ini? Nah, kebetulan sultannya ada di sini, silakan. Silakan ini. Nah, untuk harganya. Kalau harga vest ini mungkin kisaran 500-an ya. Ya, tergantung sih. Range ya. Untuk satu ini? Kita bicara range ya. 500. Antara 500k sampai 1000k lah. Itu tergantung pilihan. Kalau memang kita suka yang full set itu bisa mencapai 2 jutaan tuh. Mahal ya. Kalau kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita pengen full ya sekitar itu. Berarti ini termasuk komunitas para sultan yang seperti ini ya. Enggak juga sih, enggak juga. Karena harganya ini mahal. Enggak, Tapi lebih mahal. Dan buatan lokal juga. Oh, ada Buatan lokal. Nah, tapi Nah. kebanyakan ini buatan lokal atau buatan dari luar nih kebanyakan yang sering dipakai digunakan. Ini lokal ya? Tergantung. Ini sih Mas, kayak klubnya kan seperti Kita lokal ya, biasa. kita pakai ini. Kalau saya sih kebanyakan lokal. Jadi Lokal, agak murah ya. lokal. Bedanya di mana sih lokal sama dari luar, bedanya di mana? Kualitas bahannya kalau bahan lokal itu memang dia misalnya motif seperti ini nih ya. Motif seperti ini dia tidak setajam warnanya itu. Nah, karena memang kualitas bahan kainnya sih sebenarnya yang membedakan. Tapi selebihnya kalau dari sisi kita ngomong bahan baku kainnya ya, bahan motif seperti ini. Tapi dari sisi jahitan, dari sisi kualitasnya sama. Kurang lebih sama lah. Apalagi teman-teman sekarang mungkin ada beberapa perusahaan atau provider lokal yang mereka juga sudah punya bahan baku yang premium. Nah itu kalau misalnya dibuat mahal juga, kayak salah satu produk lah di Yogyakarta itu dia punya kualitasnya udah kualitas ekspor juga. Jadi Mas siapa memang nih yang di Jogja nih? gimana? Bisa juga nih. Ya bisa. Ini podcast nih. Nah, ini kan itu tadi kan untuk rompi nih, Bang. Iya. Untuk rompi harganya sekitar 500 sampai 1 sampai lebih Iya, gitu kan. range-nya, Nah, ya. ini. Dan untuk helmnya sendiri nih. Nah, karena ini sama seperti helm yang kita pakai di jalan itu atau beda nih kualitasnya? Silakan, Pan. Kalau kualitasnya beda. Beda ya. Jadi, Kalau untuk apa gimana Bang Pasarnya yang jelaskan ya? Jangan Ya, jangan jelas. biar kelihatan nih. Beda banget nih dengan Kalau helm Mas jalanan nih. silakan. Kalau helm jalanan yang gini nih. Ya. ini lebih berat ya. Ya. Nah, sebenarnya safety. Sebenarnya sih peruntukannya bukan buat umum ya, karena kalau untuk yang helm biasa kan memang harus standar SNI. Kalau ini tidak punya standar SNI, memang replika dari helm balistik pada umumnya kesatuan militer, dan kita ini semuanya replika. Bukan hanya unitnya yang replika, tapi kebanyakan gearnya pun juga replika semua. Kayak scope ini juga replika. Aslinya ya mahal banget. Tapi kalau dari sini kan kita hanya lihat impresinya doang. Jadi lebih ke bagaimana kita bisa menyerupai saja. Mirip-mirip lah gitu. Mirip-mirip. Nah, ini dari helm nih. Kita lari ke kacamata. Nah, Oke. kacamatanya ini selain kacamata ini kacamata khusus memang.
Atau boleh Safety kita pakai sih. kacamata Oh, umum yang kalau biasa untuk kayak dipakai umum, kerja gitu atau gimana nih? Kalau untuk kacamata Standar safety-nya sih safety lah standar ya. safety. Standar safety lah ya. Standarnya ya. Kalau yang untuk kacamata jalan biasanya kan itu dulu pernah nyoba jarak berapa tuh bisa pecah karena bahannya beda dengan ini. Nah seperti kayak kacamata Bang Faisal untuk mainin tidak boleh. Yang mengandung kaca. Karena itu pasti pecah itu. Yang mengandung kaca nggak boleh, jadi mengandung Jadi plastik. ini plastik. fiber. Plastik apa sih? Ini semacam apa tuh Bang? Kayak Ini semacam apa ini? Sebenarnya bahan baku plastiknya sama seperti kacamata safety tambang Nah, pada sama umumnya. tambang, Keras gitu ya. Jadi dia memang Nah, sudah punya durabilitas tertentu plastiknya. Jadi tidak semua kaca plastik itu bisa digunakan Konsep untuk bermain keselamatan airsoft. standar. Tapi pada umumnya kita menggunakan kacamata plastik daripada kaca. Kenapa kaca itu tidak boleh bahan material kaca apabila terkena BB serpihan kaca bisa masuk ke mata. Oh iya betul. Nah, jadi makanya butuh plastik karena plastik itu tidak pecah dia. Paling Dia apa retak ya? aja ya. Oke. Nah, Lang, ini kan berat-berat nih pakaiannya. Untuk pakaian sendiri nih berat. Nah, kebanyakan saya lihat di sosmed di mana-mana orang pakai ini rata-rata cowok. Untuk cewek sendiri, ada nggak komunitas cewek gabung di komunitas airsoft gun ini? Terus pakaiannya gimana nih? Harus kita samakan seperti ini atau ada khususnya nih sendiri? Silakan yang punya banyak Yang punya anggota Oh. cewek. kalau untuk cewek Hmm. boleh main. Terus untuk pakaiannya mungkin yang untuk yang masih baru-baru itu ya pakai pakaian seperti kayak jaket lah untuk minim supaya kena tembak tidak luka kan cewek kan gitu. kasihan kan. Jadi pakai jaket-jaket Ya, biasa aja jaket, gitu ya. biasa. Jadi- Kalau vest juga kan biasa kami siapkan kalau memang belum ada. Ntar maharnya turun ya. Nah, itu sudah. Yang bahaya ntar Nggak banyak boleh tanda. kayaknya itu. Nah, ini kan komunitas airsoft gun Sangatta ini ada 4 tim tadi ya? Iya. Ada 4 tim. Terus Red Zone ini Sebenarnya empat, Empat. cuma yang berbasis di Sangatta itu tiga. Tiga. Kalau Tiga yang klub satu aja, komunitas. Lone Survivor itu dia kebetulan foundernya, pendirinya itu orang Sangatta. Orang Sangatta. Cuma basisnya di Samarinda. Ya. Oh gitu. Tiga. Yang berarti utama 3 lah. 3 tim gitu ya. Untuk yang paling lama senior kan Red Zone nih. Termuda dari tim komunitas airsoft gun ini yang mana? Tim mana nih? Kan Nah ini Kan. dari tahun berapa nih? Berarti ini nih ngurutnya dari yang muda nih. dari yang muda dulu. Ya, makasih Mas Anto. Jadi klub SAS ini baru sekali, muda, mungkin baru sumur jagung. Kita terbentuk itu 1 Juni 2020 bertepatan baru. dengan hari lahir Pancasila. Baru banget. Jadi 3 bulan lah. Oh, 3 bulan. Nah, 3 bulan. Jadi dalam transisinya kami 3 bulan ini kami terus berupaya mengadakan sukir-sukir secara gabungan atau sukir secara internal. Sukir itu skirmish ya. Apa itu Sukir itu semacam orang latihan tembak menembak itu, kita menyebutnya sukir. Sukir. Tapi kata dasarnya sebenarnya skirmish. Skirmish. Ya, jadi dari bahasa itu supaya lebih gampangnya lidah Indonesia nih skir. Jadi sukir aja lah biar gampang lah gitu ya kan. Jadi nggak kepleset gitu. Nah, jadi sukir itu istilahnya. Makanya kami di SAS terus terang dari 2 klub yang lainnya lebih dulu, kami yang paling baru dan baru juga ada di Sangatta ini muncul ke permukaan. Ya mudah-mudahan dengan adanya penambahan klub kita bisa mewarnai jumlah klub komunitas yang penggiat olahraga airsoft supaya lebih banyak kan lebih rame. Iya, asik jadi kelihatan ya. Asik. Nah, Itu mungkin yang dari SAS. dari SAS ya. Terus yang berarti yang kedua paling lama nih dari Paling- tim 54 apa? 549. 549. Oh, ini yang kedua nih. Iya. Setelah Red Zone baru 549. 549. Sangatta Airsoft Gun. Tahun berapa nih 549? 2018 tanggal 6 bulan 5. Sekitar 2 tahunan sudah ya. Iya. Lama Sekitar juga. dua. Berarti Red Zone aja nih yang paling Lama. senior nih. Suhu. Suhu Iya, daripada suhu sudah. Iya. Enggak juga. Nah, untuk Red Zone ini kan Iya. paling lama nih di komunitasnya. Terus untuk perhatian pemerintah. Nah, Iya. nih untuk Itu dia. perhatian pemerintah untuk komunitas apa namanya tuh? Airsoft Gun. Airsoft Gun, Ini nah. gimana nih? Apakah sudah ada dukungan apa gitu-gitu? Ya, layaknya organisasi keolahragaan yang lain, kita menginduk terhadap organisasi pusat. Intinya, payungnya siapa? Kalau kami bukan di KONI, tapi kami di FORMI.
Jadi beda. Jadi kalau misalnya airsoft itu tidak ada kayak semacam Cabur. seleksi poprov atau pon, itu tidak ada. Karena mekanisme kompetisinya agak berbeda dengan cabur-cabur yang ada di bawah KONI. Formi sendiri itu kepanjangan dari Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Jadi semua olahraga tradisional dan olahraga ekstrim sport itu di bawah naungan Formi. Jadi kalau terkait mengenai keberpihakan atau dukungan pemerintah terhadap olahraga airsoft khususnya di Sangatta, kita melihat sih kita semua bernaung di Formi ya, sesuai dengan aturan perundang-undangan juga. Jadi Formi di Kutim juga sangat fasilitatif sih menurut kami. Kebetulan juga baru berdiri juga, ketuanya juga sangat fasilitatif, sangat bisa mensupport kita semua. Dan beberapa event yang dilakukan oleh teman-teman 549 Region juga, walaupun belum secara resmi bergabung di salah satu induk organisasi Formi, itu disupport oleh Berita gitu ya. organisasi yang diakui oleh pemerintah ini gitu. Kalau masalah dukungan tidak hanya pemerintah sih sebenarnya, sektor swasta itu sangat ngebantu banget. Ngebantu banget karena olahraga ini bukan hanya mainnya aja, unit-unitnya aja yang mahal, keberangkatannya juga mahal. Karena kita rombongan, kita kan rombongan. Jadi tim gitu ya di bawah ya. Betul. Jadi saya ini baru ngeh nih Ya. sama Bang Faisal ini. Ya. Tadi saya kira ini cuma komunitas. Ternyata ini sudah masuk ke cabur olahraga ya, cabang olahraga ya. Ya, airsoft namanya Airsoft. olahraganya. Oh gitu. Oh, jadi oke, pemirsa, ini ternyata untuk airsoft sendiri sudah masuk cabang olahraga. Di bawah Formi. Formi. Oh gitu. Iya, iya. Keren banget nih. Nah, untuk senjatanya apa nih? Unit. Untuk unit sendiri nih gimana sih untuk jadi untuk kepemilikan unitnya? Ada izinnya atau gimana? Karena saya sendiri nih pernah nih Bang ngebawa unit seperti ini untuk lomba nari Iya. dalam apa namanya? Eksibisi. Temanya itu tema army. Ya, Jadi oke. saya pinjam nih dari satu teman untuk pinjam tembakan seperti ini. Unit seperti ini. Cuman ada anggota TNI yang menanyakan untuk izinnya ini. Nah, izinnya gimana untuk ngurusnya? Gimana cara kepemilikannya gimana nih Bang? Ya, mungkin Inpan kali yang bisa jawab ya. Ya, lebih Ya untuk kepemilikan sih kalau dari kami 549 untuk kepemilikan ya kalau harus masuk klub dulu. Oh, klub. Iya. Wajib tuh. Supaya tidak disalahgunakan kan. Ini masuk klub, beli unit, baru tuh kita daftarkan ke Polda. Tapi harus ada surat rekomendasi dari induk organisasi seperti. Jadi harus daftar ke Polda juga ya? Iya harus daftar ke Polda. Ribet juga ya untuk Gitu. punya seperti ini. Untuk harganya sendiri nih, satu unit, harganya untuk satu unit yang seperti ini Harga termurah dan termahal. termahal. Kalau setahu saya sih Mas, kalau yang termurah sih 7, masih baru yang baru 7 juta. Kalau yang mahal itu terakhir saya tahu sih 14 jutaan. Itu yang termahal Iya, sebenarnya. termahal. Ya, tapi kalau kita pemula dalam bermain ini nggak perlu harus beli unit Yang baru. Ya, Jadi second teman-teman dulu. kalau misalnya mau bermain, bergabung aja dulu, rasakan sensasinya dulu, dapatkan dulu rasa feel-nya dulu dapat, terus kemudian nanti bisa pinjam-pinjam unit. Bisa pinjam-pinjam unit dengan senior Ya. atau mungkin bisa cicil-cicil. Karena Karena senior pinjamin karena ini mahal ya kan, nanti rusak gimana, kita yang pemula ini kan sembarangan pakai ini. ya, kalau di Red Zone sih kita punya aturan senior yang punya lebih dari satu unit harus bisa menurunkan unitnya. Jadi biar orang-orang kan kita kan agak susah ya mendapatkan member baru ya. Di sini pasti kendalanya mahal dan segala macam. Jadi untuk bisa dapetin orang yang sudah tertarik terhadap olahraga ini harus dipegang banget. Caranya ya seperti itu, dimudahkan. Bahkan di 549 juga banyak anak-anak sekolah, anak-anak kuliahnya. Kami pun juga sama, dan mereka juga kendalanya di modal. Nah, biasanya kami senior-senior itu biasanya nggak mensyaratkan mereka harus punya unit. Kadang-kadang mereka penting hadir, dan kita bisa pinjemin. Diturunkan itu yang penting dia bisa jaga, tanggung jawab lah. tanggung jawab, dan kalau misalnya ada kerusakan mereka bisa tanggung jawab juga, dan nilainya juga nggak terlalu besar kok kalau kerusakan seperti Perbaikannya itu. gitu ya. Ya, apalagi kalau misalnya beberapa teman-teman di sini punya tukang servisnya sendiri Tuner. atau tunernya. Kalau sudah punya tuner, jadi perbaikannya bisa diperbaiki di klub masing-masing. Oh, gitu. Tapi untuk 3 komunitas ini semuanya punya tuner atau
Mekaniknya sendiri punya. Punya masing-masing. Mekanik. Mekanik kan. Mekaniknya masing-masing ada. Iya. Ya kalau di Red Zone mekanik kita tuner kita itu malah nggak pernah mau dibayar orangnya. Oh, gitu. Nggak pernah mau dibayar. Dia cuma ditebus sama terang bulan udah seneng. Benar. Nah itu adalah sebagai wujud bahwa kita para senior atau yang lebih dulu menggeluti hobi ini itu harus punya dukungan terhadap anak-anak muda atau junior. Caranya gitu. Kadang-kadang kita malah mensupport, kalaupun rusak nanti kita yang bagi. Jadi tergantung sih masing-masing klub kan punya kebijakan masing-masing, punya kas masing-masing gitu ya. Kalau memang sudah tidak punya kas lagi ya mungkin harus mandiri karena bagaimanapun juga tidak ada yang gratis juga sih gitu. Apalagi nih unit-unitnya mahal-mahal nih. Karena untuk milik punya ini kayaknya susah. Karena harus izin, harus gimana gitu. Ya. Sebenarnya Ya silakan. Karena kalau dibayang-bayangin nih izinnya ke Polda, berat Jangan nih kayaknya. dibayangin. kalau dibayangin memang Bayangin susah. berat. Kalau dijalanin Jalani betul. enggak, insya Allah enggak. Jadi filosofi utamanya kalau kepemilikan unit gini, kita kan keinginan dulu, aku senang nih, datang terus pelan-pelan ada nggak yang dijual ya murah-murah tapi ntar aku bisa latihan dulu lah, naruh jari di trigger, jangan asal tarik gitu kan. Gitu, Second-an ada second yang bekas dan harganya yang tadi dibilang Mas Infan itu bisa di bawah dari 5 juta. 5 juta itu kita tergantung variannya, tergantung varian tipe unit yang mau kita pakai. Nah di situ kalau kita sudah terbiasa, jari sudah nggak lengket lagi di dalam trigger tuh ini. Trigger. Ini namanya trigger ya. Ini trigger. Bahasa Indonesia pelatuk. Ya pelatuk. Kalau bahasa Indonesianya pelatuk. Nih. Nggak ada Nah, ini, nggak ada nggak isinya. ada, ini udah dicabut nih, baterai dicabut nih. Oke. Nah terus tipikal yang kita pakai juga AEG itu automatic electric gun. Oke. Jadi ada beberapa tipikal tipe unit, ada AEG, ada WGG, kemudian satu lagi ada spring Kokang. yang kayak dikokang. sekali kokang jeder, kokang. sekali kokang jeder keluar. Ada Nah, seperti itu. jadi kalau Terus ini tipe ya. ya, Ini- kalau ini kita semua unit yang dipakai adalah AEG itu tadi. Jadi menggunakan baterai, terus menggunakan tipikal dinamo, pendorong ada dinamo, kemudian ada gear set di dalam gearboxnya. Nah itulah yang mendorong BB itu ini yang dibilang tadi kacang apa nih? Nah kacang apa? Kacang timus lah gimana? Nah ini BB. Nah, Ini dia. lumayan nih, nempel di badan kalau deket bisa dicungkil nih. Nah, tapi itu enggak lah, enggak sampai segitu lah, ya kan? Tapi itu tidak. Kita ada ketentuan aman, juga gitu. jarak aman. Jarak Tidak Untuk boleh jarak amannya nih, berapa meter untuk jarak minimal 10 meter ya, Bang Wisal ya. Minim 5. 5 sampai 10 meter. Kalau unitnya ini kencang, jangan coba terlalu dekat ya. Bisa nempel bener tuh. Ya meluruskan sedikit nih, kalau untuk tipe unit itu ada 3 tadi seperti katakan Bang Denda tadi. Ini adalah AEG, yang kedua spring, yang ketiga itu GBBR, Apa itu gitu? Nah, gas blowback. Jadi kalau gas blowback itu dia lebih ada pompaannya, ada apa namanya recoilnya. Nah, jadi dia ngeblowback. Jadi dia seperti senjata asli yang ya, ada hentakannya. hentakan baliknya ada. Ini Nah. kayak Betul. Ya. Cuma karena operasionalnya harga unitnya juga mahal, operasional lebih tinggi, spare partnya juga mahal, akhirnya orang lebih banyak berminatnya ke sini. Sedangkan kalau WKG tadi itu bukan bagian dari airsoft. Kecil dia. Bukan terus bagian ini dari kan airsoft. laras panjang semua nih. Ada nggak yang sejenis pistol gitu untuk unitnya? Untuk dipakai? Ada untuk handgun, cuma tadi kamu nggak bawa. Nah ya kebetulan nggak dibawa. Nggak dibawa. Memang unit ini kan kenapa dibilang tadi GBBR. Jadi semua handgun itu semuanya GBB jenisnya, gas blowback. Tapi kalau ada unit panjang seperti ini dan dia tipenya GBB, dia ditambahin R depannya. Jadi GBBR, gas blowback rifle. Jadi bedanya cuma di masalah jumlah BB yang bisa ditampung dalam mag-nya. Oh, jumlah ini ya. Iya, betul sekali. Jumlah BB-nya. Kalau yang AEG tadi ini bisa sekitar isinya bisa 350. Ini Mag- masukinnya magazine. bebas ini ya. Iya, masukin. Dimasukin. Dia dikerek. Ada kelekan di Kerek bawahnya. harus bagian naik di
itu. Ah, Supaya dia naik yang itu yang kerek. penting. Kayak gini ya. jadi Tapi mesti banyak. sekedar informasi kalau misalnya AEG ini yang membedakan dengan unit real steel itu, ya unit real steel nggak mungkin ada kerekan di bawahnya. Unit api tidak mungkin punya ini. Kalau GBB dia nggak ngerek kayak gini, dia karena pakai gas daya pendorongnya, jadi dia harus diinjek. Jadi sini ada lubang untuk nginjek gasnya. Jadi karena di sini ada selongsong buat ngisi tabung gas mininya, sehingga kalau AEG ini kan 300 biji nih masuk nih. Oh, 300 biji masuk. 300 biji masuk. Kalau yang GBB itu cuma bisa 35-an biji. Dari real steel-nya juga. Jadi nggak bisa banyak dia, sehingga kalau mau main pakai GBBR ya kita harus punya magazinnya 3, 5, 6. Banyak kan. Dia harus Oh. itu kegunaannya Makanya kayak ya gini. ini seperti ini nih. Bisa bawa banyak. Bisa bawa banyak karena ini kan disesuaikan dengan real steel ya. Nah, kalau kita main di AEG cukup bawa satu aja. Udah isinya 300 bisa main dua babak udah. Bener. Ini untuk unit ini bang, dia ini dijual terpisah atau lengkap sudah langsung sama ininya sama apa gimana nih untuk unit satu unit ini kalau kita beli, jadi dijual terpisah nggak ini? Nah, silakan Bang Denda jelaskan. Oke, boleh. Jadi pilihan lagi nih. Kalau mau full set mulai dari ujung flash header sampai popor, satu set ada. Yang tadi harganya kisaran 7 gitu, kalau sampai lengkap nih 14 ya. Itu sama jeroan dalam nih. Sama isi-isi perut dalamnya nih. Kalau disebutin ceritanya banyak banget. Sama Mac-nya. Sama Mac. Nah, itu namanya satu set sudah full set. Tapi kalau kita mau bangun itu ya kita beli sedikit-sedikit. Satu gitu ya. Misalnya bulan ini dapat duit gearbox doang, dapat hand grip doang, dapat body. Ya udah, cicil ntar total belakangan. Oh gitu, jadi bisa beli satu-satu ya? Bisa. Tapi ya kita tadi harus ya rutin rajin-rajin searching gitu atau tanya-tanya teman mana yang cocok ini dengan ini gitu. Terutama kalau yang ada punya tuner lebih nyambung sama Enak tunernya aja, nih, ya kan? Lebih enak beli second. Ya. Biasanya second itu dapat banyak. Dapat aksesoris. Lengkap ya sudah ya? Udah lengkap. Ya, ada kisaran outfitnya, itu. Sudah ada ini kadang. Kalau polosan kan bisa dapat kayak gini aja, Mas. Kalau beli baru. Ini termasuk lengkap sudah nih? Belum. Belum ya? Belum, ini belum ada scope. Yang untuk kekeran Ya, bahasa, untuk kekeran red dot. scope baru Kita red dot, belum apa namanya senternya. yang terbanyak ya kalau Banyak aksesoris. Kalau mau aksesoris yang nambah lagi ya lumayan sih. Oh jadi bisa ditambah lagi? Masih. Bisa. Wah. Masih. Jadi yang kayak ini tipenya impor. Nah, ya kan kalau impresinya orang keluar realnya ini sebenarnya keluar Keluar tempat peluru. tempat Tempat peluru. ininya Selongsong. keluar, Selongsongnya. selongsongnya Selongsong. jedeng gitu kan. Kalau ini apa ini? Coba variasi atau gimana? Variasi aja. Variasi Cuman aja. kalau ngeliat kalau orang ngokang gini kan ngeri juga ngeliat ini. Gunanya Cuman juga kan itu, ini Mas. enggak. Ada gunanya juga itu. Tapi sebenarnya fungsinya Terbuka. banyak. Jadi kita cuman berbicara kalau penggunaan realnya ya AEK ya seperti inilah. Dia kalau ke daerah muncul kabel berarti ini AEK nih. Baterai dia mesti mendorongnya. Berarti ada mesinnya di dalam gitu ya? Gearbox tadi Gearbox, yang disebut gearbox. tadi gearbox. Gearbox berserta isi jeroan. Mungkin ada tambahin nih Bang Faisal. Silakan tuner kita. Ngasih Belum. ketua selalu. tuner ya. Ini ketua plus Harus tuner. Ketua plus tuner Sudah nih. dijelaskan. Siap. Apa ini yang mau dijelaskan ini? Jadi secara Maaf. umum dulu. Minta waktu sebentar. Jadi kalau permisi ujungnya Ya. supaya nggak ngadep ke orang. Ya seperti ini. Ini kan Mas Kunci. modenya. Mode Ini single nge-save. shoot. Jadi nggak bisa sama Oh, sekali kunci gitu ya? Ya kunci. Nah, untuk ini semi kita tekan kok ini keras ini. Tekan pusat kayak gini. Enggak, ditunjukin di- ke ditunjukin ke pemirsa. pemirsa Iya. nih kayaknya. Ada dua gitu. Nah, jadi itu permisi Bang Faisal. Yes. Takutnya saya ujungnya Ya, ketutup. Jadi ini modenya tuh ini nge-save. Ini masih yang nge-save ya. Mana di kameranya? Oh, Itu. Yang ini ya. Ini ya. Yang ini. Ini ya. Yang ini. Yang ini ya. Yang ini Kayaknya ya. Yang ini kawan. Ini Kameranya ya. Kamera Kameranya ya. ini. Oke, Permisi. oke. Saya Ini kasih nih. lihat. Oh, ini. Ini Ah, ada ini save. nih. Save ini tidak bisa Jo. Ini tidak bisa ditekan triggernya. Tapi saat dia diubah ke river, dia tekan Semi. sekali, dia nembaknya single. Single Satu shoot. peluru saja keluar. Iya, betul. Single sekali, shoot. Mas. Tapi kalau dia diubah ke sini, dia otomatis. Otomatis. Tekan aja lama keluar terus pelurunya. Permisi Bang ya. Ya. Keren juga ini tuh. Tembak-tembakan ada unit-unit ini. Boleh kalau Mas Anto mau japai-japai gitu kan. Oke, Bilang orang japai-japai. Keren ya asli. Asli banget tuh. Udah bisa nih kayaknya nih. Bisa. Langsung aja masukin. Udah bisa nih kayaknya. Biar Oke, dia- Bang. dia Dijadwal. sendiri. Ini
selepas dari unit, kostum-kostumnya ini, nah untuk tempat latihannya nih di mana nih, atau setiap komunitasnya ini ada nggak tempat latihan sendiri-sendiri atau gabung mereka tiga komunitas ini? Bisa. Kalau saya di komunitas Red Zone Airsoft Sangatta itu mainnya di field Perbakin Kenyamukan. Kenyamukan. Jadi yang jalan Kenyamukan ada lokasi punya Perbakin Kutai Timur. Kita diberikan tempat untuk bisa bermain di sana. Untuk latihan di situ ya? Itu untuk yang Red Zone. Red Ya. Zone. Kalau untuk 549 549 lokasinya di Satpol PP, di belakang ada bekas bekas tempat tembak Perbakin Iya. itu bang ya, belakang Satpol. Ya, izinnya ke Satpol terus sama dinas PU. Kebetulan yang bosnya. lebih ke Bosnya. jadi kalau SAS ini gimana nih? Izinnya sama Nah, ini kemarin. Sama. Sebenarnya Ya. SAS kami variannya banyak. Ada di kemarin terakhir kami sukir itu tema jungle yang kami lakukan itu main di hutan TV Kutin. Nah jadi karena namanya impresinya pengen di dalam hutan, teman-teman udah kita main di hutan jungle TV Kutin. Nah tidak menutup kemungkinan juga kami main di Satpol, kami main juga di lapangan Perbakin dan juga di dinas PU tadi. Itu pun juga dengan konsep perizinan-perizinan yang pernah kami sampaikan juga bahwa kami pengen nyalurkan hobi nih, tapi nggak ada tempat yang memberikan respon. Jadi bisa nggak kalau tempat-tempat ini kami ikut bermain dalam hal sukir gitu. Karena dapat izin, ya udah kami main bareng. Terutama dengan Region, beberapa kali juga kami sering sukir gabungan untuk di lapangan Perbakin. Saya pikir kalau untuk SAS karena masih newbie ya bahasanya ya, baru banget ya. Jadi feel feel resminya itu kami memang belum ada yang paten, masih berpindah-pindah, mana yang mengizinkan ayo, mana yang ngebolehin ayo, seperti itu. Jadi tempatnya pindah-pindah ya? Masih pindah-pindah, kontrak lah, kontrak. Nah ini Bang, untuk komunitas SAS 549 Red Zone, nah untuk yang paling muda dulu nih, untuk komunitas SAS ini berapa sih anggota yang ada di dalam komunitas SAS? Berapa orang gitu? Jumlah kami secara keseluruhan baru 17 orang. 17 orang. 17 orang. Dan yang paling aktif dalam setiap sukir itu sekitar 11 orang. Untuk 549? Kurang lebih 50. Wow, banyak ya. Ya. Itu gabung nih, cewek cowok ini ya? Gabung cewek cowok. Terus untuk yang aktif? Kalau yang aktif sekitar 30. 30. 30. Terus yang untuk senior ini Oh, katanya yang ini senior. pasti lebih banyak lagi nih. Untuk Region sendiri 100. berapa nih? Apa personilnya anggotanya dalam satu komunitas? Ya kalau di kita yang memegang KTA resmi Red Zone itu ada 25 orang. 25 orang. Terus kemudian yang junior yang belum punya KTA tapi sudah aktif bermain itu sekitar 15. 10 sampai 15 orang ya. Jadi sekitar 35 sampai 40. Yang bisa bermain rutin setiap minggu atau rutin hadir itu di angka sekitar 20-an orang, 15 sampai 20 orang. Sampai 20 orang ya. Iya. Keren ya. Nah, untuk komunitas Airsoft Gun sendiri nih, apa sih pencapaian tertingginya? Kan ini sudah masuk cabang olahraga di pernah ke kota mana aja nih, mewakilin Kutai Timur kah atau gimana nih? Pernah enggak? Silakan Yang bagaimana nih? Kalau- Yang pernah aja, yang pernah. yang paling kayaknya paling berkesan teman-teman Region deh. Ya, paling berkesan Ada 10 banget tahun nih. sudah nih, Ya, ya. kan? Kalau SAS ya belum. Baik, kalau Red Zone sendiri pencapaian tertinggi itu event Palu. Event Palu Nomoni 3 di tahun 2018. 28 September Gempa. 2018 itu pencapaian tertinggi karena kita semuanya masih dikasihkan umur untuk bisa selamat dari gempa tsunami Palu. Tsunami Palu. Pas Pas betulan banget. tsunami ya. Benar, itu pencapaian tertinggi kita. Ada sekitar 11 anggota kami di sana berkumpul bersama dengan teman-teman yang sudah nyampe Palu sekitar 40-an orang. Jadi itu menurut kami adalah pengalaman yang terbaik, pencapaian yang paling tinggi, dan 40-40-nya adalah juara pada saat itu karena tidak ada yang Kalah cedera, tidak ada yang kekurangan satu apapun, semuanya selamat sampai kembali pulang ke rumah masing-masing. Jadi kita dapat pulangnya itu bukan dapat piala tapi dapat saudara. Itu penting banget. Yang kedua,
pencapaian tertinggi itu kita pernah juara nasional di Wah, 2016 di pagelaran namanya Argo. Jadi Argo itu adalah kompetisi besar yang menurut kami adalah kompetisi kiblatnya. airsoft gun. Kiblatnya kompetisi 5 on 5 di nasional di Nusantara ini, karena semua airsofter yang ada dari Sabang hingga Merauke itu ngumpulnya semua di sana, dan betul-betul event itu adalah event yang dikemas dengan cara baik. Jadi bukan hanya aturan mainnya, setiap tahun berganti-ganti misi, berganti-ganti layout dan cara posisi startnya, tapi bagaimana dia bisa mengemas kompetisi di mana semua peserta itu puas, walaupun kalah kita puas, hiburannya lengkap, tempat makannya lengkap, lokasinya di tengah kota, kotanya adem, terus kemudian banyak sekali brand-brand ini ya, brand-brand airsoft yang jualan di sana. Jadi betul-betul sangat memanjakan gitu. Jadi buat teman-teman SAS dan 549 rekomendasi banget untuk berangkat di Argo 7. Harusnya di tahun ini, tapi karena pandemik mungkin panitia Argo akan mengundurkan. Nah, kami pernah juara di Argo 3. Argo 2 kami pertama kali ikut 8 besar, dan di Argo 3 kita bisa juara nasional. Nah, setelah itu kita ada pencapaian pernah juara 3 di event Karawang, Porgasi Rendezvous namanya, di kaki gunung di kota Karawang itu. Terus kemudian ada juara 1 event pertama kami di 2011. Ya, event ulang tahun 541 Akas pertama itu, tapi skalanya bukan nasional, Provinsi Kalimantan Timur. Kita pertama kali keluar main airsoft 5 lawan 5 di event itu, dan kami langsung juara Kaltim waktu itu. Jadi seluruh Kalimantan Timur nih. Kita mewakili Sangatta, kebetulan cuma kami dulu kan cuma kami 2011. Jadi kalau diurut kami juara 1 Akas dulu di provinsi, terus kemudian kita juara di Karawang, Rendezvous juara 3, terus kemudian kita di Argo juara nasional, dan terakhir ya Palu. Itu momen yang paling memorable lah buat kami. Oke Bang, ini pertanyaan terakhir nih Bang. Bagaimana sih cara anggota baru untuk daftar di komunitasnya abang-abang komunitas Airsoft Gun ini? Cara untuk apa sih yang diperlukan untuk gabung di komunitas Airsoft Gun? Silakan dari yang termuda dulu. Lagi nih. Oke, terima kasih. Jadi yang paling pertama adalah nonton dulu. Serius. Ya. Terus beberapa kali ikut sukir, rasa-rasain perih-perih apa enaknya BB. Kalau udah terbiasa gabung di komunitas, ya standar isi formulir, lengkapin biodata, foto, paspor dan segala macamnya KTP. Setelah itu kita terbitin KTA, resmi deh jadi anggota. Untuk jadi anggota SAS nih ya. SAS, banget seperti itu. Untuk 549 Kurang lebih sama seperti ya, itu juga. syaratnya gitu ya. Ya datang, coba-coba kita ajarin kan, nembak. Nanti kalau sudah misalnya dia, ayo mau nyoba, kalau dia bilang, oh kamu boleh nyoba, biar dia ngerasain dulu kan, gimana rasanya. Berarti region juga kurang lebih sama ya, seperti itu cara. Hanya lebih spesifik. Iya, Lebih spesifik. cara-caranya memang kurang lebih sama. Cuma masing-masing saya yakin teman-teman juga punya penilaian lah dengan teman-teman yang ikutan. Karena teman-teman yang minat dengan airsoft itu banyak motifnya. Ada yang kayak tadi tuh cuma pingin seperti kelihatan gaya di sosial media. Ada juga yang memang serius penasaran. Ada yang cuma ngisi waktu. Ada yang cuma karena diajak teman, ternyata dijebak kan. Ternyata disakitin di sana gitu loh, dijebak berarti kan. Ada yang betul-betul dia memang pingin banget, sudah dari dulu pingin main sesuatu yang perang-perangan seperti itu. Apapun motifnya bisa berubah di tengah jalan. Awalnya dia cuma iseng-iseng dan segala macam, akhirnya jadi atlet beneran. Ada juga seperti itu. Menekuni banget dan akhirnya senang dengan airsoft gitu, dan kalau kita sudah hobi, udah senang, Pasti apa aja jadi kelihatan bisa kita usahain gitu. Jadi jangan menganggap airsoft ini, kawan-kawan untuk yang baru ya, jangan menganggap ini sesuatu yang mahal karena mahal itu lihat dari sudut pandangnya. Kita main sepeda berapa harganya sekarang? Ya, baru sepedanya loh, belum upgrade-nya, belum ngumpul-ngopi-ngopinya, ya kan? Sama, Lebih mahal belum lagi komunitas yang lain, komunitas sepeda motor juga sama, ya kan?
fotografi juga mahal, ya kan? Mau apa? Mau Kameranya mahal nih. banyak semua. Jadi semua komunitas, semua hobi sih sebenarnya tergantung dari kita. Bagaimana kita ngakalinya. Bagi yang masih belum, seperti Bang Denda tadi bilang, ya nyicil aja dulu dari hal yang paling rendah. Benar. Kan ada spare part yang cuma 40.000, 35.000, nyicil aja semampunya. Toh ada senior yang ngebantuin. Kalau di Red Zone sendiri, kita itu semangatnya kebersamaan. Kebersamaan. Kalau masalah mau daftar, datang, main, nikmatin, kita gabung. Tapi memang kalau di sini kita gojokin dulu. Jadi ada masa orientasi di mana kita ingin mengetes bagaimana sih mereka. Jangan sampai kita masukin ke grup akhirnya hilang. Nah, jadi kita juga melakukan seleksi itu. Jadi beberapa kali pertemuan mereka ikut, kita lihat attitude-nya, Ya. kita lihat komitmennya, tanggung jawabnya, kedisiplinannya dia, tindak tanduknya dia, baru deh Ya. kita gabung kita masukkan dia sebagai anggota junior. Anggota junior di mana mereka tuh bisa diturunkan unit. Karena unit ini kan atas nama saya ini misalnya. Unit ini atas nama saya di Polda Kaltim. Diregister. Saya akan kasihkan ke junior saya supaya dia semangat bermain, supaya nggak nunggu saya, dia sudah ada di sana. Karena biasanya kan junior kan lebih duluan datang ya. Benar banget sih, benar banget sih. Jadi kita akan berikan ini kepada orang yang bertanggung jawab. Jangan sampai ini dijadikan alat untuk membela diri, apalagi cuma buat gaya-gayaan. Ya. Nah, karena itu yang paling penting sih sebenarnya. Sesuatu yang besar pasti memberikan tanggung jawab yang besar juga. Oke pemirsa, ini sudah kita kepoin semua apa kostumnya, apa unitnya, termasuk orang-orangnya sudah kita kepoin. Iya. Jadi berakhir sudah wawancara kita bersama tim komunitas Airsoft Gun Sangatta. Maka berakhir juga acara kita pada hari ini. Jadi jangan lupa saksikan terus kepoin setiap hari Senin pukul 16.00 di ruang ngobrol, ruang mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wow.